Halo gengs, kembali lagi bersama gue Sans dari Jira ID. Ya, hari ini gue mau nge-review full mengenai si Nubia V60 Design. Oke, pertama-tama kemarin kan kita sudah menemukan beberapa bug. Di antaranya translation, terus ya kebanyakan translation sih gengs. Terus juga semacam ada teks yang tidak komplit, cuma tanda tanya. Nah, kebanyakan bug-bugnya masih seperti itu. Dan juga yang terakhir bug yang tetap sama yaitu GPS. Nah, dia nggak bisa nge-lock Beidou. Oke, setelah itu gue berharap kepada pihak Nubia untuk ngefix nih. Terus juga sebelumnya gue sempat juga lihat beberapa curhatan komentar atau postingan di grup Nubia Neo 2 mengenai si update OTA yang tak kunjung tiba. Nah, itu gimana tuh Nubia? Nah, kita user-user tuh minta kepastian kepada Nubia, kapan sih dapat OTA-nya? Masa brand lain baru buka box sudah langsung ada OTA? Nah, ini kenapa enggak? Nah, terus juga ada yang case-case kayak kenapa sih hardware-nya kacanya kaca lagi LCD-nya sekali jatuh ada yang retak lah, langsung pecah lah. Itu kenapa? Apakah kualitasnya kurang bagus atau gimana? Ya, coba dong ada semacam invitation kepada user-user Nubia biar user Nubia itu yakin kalau produk yang dibuat oleh Nubia ini produk yang jempolan gitu loh. Oke, lanjut lagi. Sekarang gue mau langsung aja review beberapa game. Dan di sini gue udah nyiapin nih Stakostat ya untuk merecord activity dari game tersebut. Contohnya gue udah beberapa yang bakal gue record itu ada Mobile Legend, ada HOK yang lagi seru-serunya, terus terakhir Zenless Zone Zero. Kenapa gue cuma pakai 3? Karena itu udah mewakili game-game yang lama, banyak yang pemainnya, game yang terbaru, nah seperti itu aja. Terus juga Zenless Zen Zero ini kan termasuk game-game yang ibaratnya berat lah ya. Yang pertama kita langsung aja coba ke Mobile Legend dulu. Oke, langsung kita mulai nih Mobile Legend. Mobile Legend yang gue coba nih udah updatean terbaru. Terus juga gue udah coba cek beberapa settingannya, dia sanggupnya di mana. Ternyata T606 ini di Nubia hanya sanggup pada settingan. Bentar nih, ini baru ganti season nih. Oke. Oke, pada Mobile Legend kalau kawan-kawan perhatikan nih, kita bisa cek frame rate-nya itu kita set di tinggi, sama grafisnya bisa di ultra. Sebenarnya grafisnya bisa ultra tapi frame rate-nya cuma di 60 fps gitu. Cuman udah saranku nih, udah kalau frame rate-nya cuma bisa di tinggi jangan dipaksain di ultra, pakai aja di sedang. Karena kita pakai yang rekomendasinya aja. Terus juga suhunya nih, biasanya kan suhu itu kan ada suhu baterai, suhu misalnya CPU-nya. Nah, kalau aku nih cuman nge-record suhu baterainya aja nih, ini 37,7. Nah, langsung aja kita cobain apa sih masalahnya ketika kita main Mobile Legend gitu. Oke, langsung aja kita coba nih, gengs. Nah, ini yang terjadi nih. Oh, ini bukan ini yang terjadi. Ini karena masih proses ini, gengs. Masih proses proses loading yang cukup payah gitu loh. Nah, ini aku coba. Ini aku tanpa SIM card ya. Karena apa? Kemarin juga nemu case nih. Jadi kalau aku pasang SIM card connect ke WiFi, dia nggak bisa dual on. Dalam artian pilih salah satu tapi yang jadi priority adalah internet by WiFi. Jadi walaupun kita buka developer mode, kita mau bikin kita mau buka biar bisa data internet dari SIM card oke, jalan, tapi WiFi jalan, itu nggak bisa. Jadi dia cuma single channel gitu koneksinya. Jadi kalau user mau pilih ya harus pilih pakai WiFi atau pakai
data. Even di gamenya sendiri support, tapi ternyata kalau ku cek di sininya nggak support, nih ada ikonnya itu nggak support gitu. Tapi nanti kita buktikan aja benar bisa berpengaruh nggak dengan pingnya. Nah ini aku pilih dulu, nanti kita lanjutin nih ketika udah playnya kayak gimana. Oke, kalau kita bahas mengenai suara, ini suara single speaker ini termasuk lantang juga suaranya. Nah kalian bisa coba tuh, suaranya cukup lantang tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi beberapa part, nanti akan ku review. FPS standarnya segini 40 47. Ini saat di room aja ya, tapi nanti ketika play akan bertambah gitu, sekitaran 50-an lah, 59 lah ya mentok-mentok gitu. Dan konsumsi baterai termasuk irit loh ya kan. Mungkin kalau yang 6 nm bisa lebih irit lagi, ini kan karena 12 nm. Oke, lanjut lagi ya. Oke, di saat first match ini kita memang tidak akan menemukan masalah yang signifikan karena akan tetap terlihat lancar dan FPS-nya itu di kisaran 59.9. Nah, ini kalau kalian mau lihat nih 59.9. Oke. Lanjut lagi, gue coba play, nanti gue infokan. Oke gengs, jadi seperti yang gue bilang, kalau cuman wifi doang nih karena koneksi gue kurang bagus, dapatnya sekitar 21-50an pingnya. Namun kalau koneksinya bagus, pastinya tentunya bisa dapat di bawah 10. Oke, update dulu. Ini sudah 5 menit bermain. Baterainya juga, suhu baterai masih 36, FPS-nya masih tetap stabil. Cuman powernya agak meningkat ya, jadi 1,923 watt itu aja. Lanjut, nanti setelah update 10 menit gua infoin lagi update. Ini udah menit ke-7. Oke, ini update nih setelah 12 menit masih sama, FPS tidak turun, CPU tetap stabil, baterainya juga sebenarnya masih tetap stabil, konsumsi dayanya tetap stabil juga. Cuman ada sesuatu yang memang harus gue beritahu. Di sini tuh feel touchscreen itu kurang nyaman sepertinya, entah dari tempered glass-nya atau apa gitu. Kurang, kayak semacam ada delay aja gitu. Delay sedikit banget tuh. Terkadang tampil gitu. Mungkin kayak karena speknya juga kan yang pakai T606 gitu loh, Bro. Oke, lanjut lagi nanti, Bro. Oke, geng, langsung aja kita lihat nih, kita cek aja rekamannya. Jadi di sini ada rata-rata FPS-nya itu sekitar 56. Terus apa lagi nih? Ya intinya sih FPS-nya sih 56 lah, around sekian. Terus ini kan di awal nih saat loading nih ya. Jadi ada semacam drop FPS, itu normal. Tapi saat saat bermain tuh paling jatuh banget tuh kulihat di sini nih. Ini mungkin sekitar 50-an ya, sesuai di atas ini 56. Nah ini juga turun juga ya, tapi nggak terlalu signifikan sih FPS-nya turunnya gitu. Nah ini sempat terjadi sekali nih, turun drop banget nih, entah kenapa ya, sempat di 40-an gitu. Di berapa menit ya, di menit keberapa ini aku juga kurang tahu, tapi ini bener-bener drop banget ya, sekitar 39 tuh, 39 gitu gengs. Jadi untuk Mobile Legend di Nubia V60 desain ini masih support banget. Hanya saja tadi yang perlu dikoreksi kayaknya touchpad lagi. Ya, tapping di screen ini kayaknya kurang gitu nyaman. Entah dari screennya atau dari anti gores-nya. Ya, aku juga nggak tahu, tapi yang pengalamanku untuk main Mobile Legend atau pakai HP gaming ini sudah cukup lah, cuman yaitu ada sedikit kurang nyaman, entah itu delay atau apa gitu. Lanjut lagi, sekarang kita cobain ke HOK. Ini mirip-mirip dengan Mobile Legend lah ya. Ini game-game yang baru rilis beberapa bulan kemarin, kira-kira di bulan Juni ya. Nah di bulan Juni ini udah launching, dan menurut gua ini game yang cukup menarik karena ini kayak Mobile Legend tapi bukan Mobile Legend, mirip AoV, sekedar mirip juga ya. Intinya kayak banyak kombinasi lah di game ini.
terus visual efeknya juga oke banget. Jadi gue penasaran mau coba review di game ini. Kalau di HOK ini feel yang pertama kali masuk ya memang animasinya karena terlalu berat ya di depan. Jadi feelnya itu kayak kok nge-lag ya, kok gimana ya gitu. Itu yang gue rasain sih gitu. Tapi kalau untuk settingannya bisa kita lihat settingan grafis. Itu di settingan grafis FPS bisa tinggi, resolusinya bisa di set ke ultra, tapi kualitas grafis keseluruhannya itu hanya di number 3 gitu loh guys. Rekomendasi nomor 3, 4 bisa dipilih, tapi aktualnya ketika gue coba di number 4 terkadang terjadi lag gitu loh. Nah jadi gue main aman aja, gue ambil sesuai dengan rekomendasi aja. Nah gitu ya gengs ya, ini gue coba testing dulu sebentar untuk ke play. Oke, sepertinya tidak jauh beda dari Mobile Legends. Saat loading FPS-nya benar-benar turun sampai 1.2, 12. Saat masuk gaming start awal pun juga FPS-nya udah kembali normal sekitar 59. Ya nanti kita lanjut dulu, kita coba dulu bermain sekitar 1 game aja. Oke, sepertinya ketika saya mencoba V60 ini di HOK itu lebih lancar dibanding main di Mobile Legends ya. Ini lebih smooth, jadi gitu. Mau kontrolnya itu lebih enak dibanding Mobile Legends, entah kenapa, apakah karena gamenya lebih ringan kah atau gimana gitu ya. Jujur aja lebih menikmati untuk bermain HOK dibanding Mobile Legends ya. Mungkin ya itu kembali lagi ya ke orangnya masing-masing, apakah dia nyaman dengan Mobile Legends atau HOK. Tapi tentunya untuk HP ini saya lebih merekomendasikan buat user-user yang bermain HOK gitu. Ini lebih apa ya, lebih smooth, lebih responsif gitu ya. Touchscreennya lebih responsif dibandingkan ketika bermain Mobile Legends. Oh ya gengs, untuk si Nubia V60 ini berbeda dengan Nubia Neo 2 5G. Jadi kalau Nubia Neo 2 itu ada menu game gininya, tapi kalau di sini tuh nggak ada game boosternya atau game gininya, itu nggak ada, game gininya nggak ada. Jadi ketika kalian main ya udah performanya standar-standar aja gitu. Tapi dengan nggak adanya itu gimana ya kalau aku bilang ya, performanya malah bagus loh. FPS-nya stabil di 59,9 atau sekitar 60 FPS. Sementara waktu aku review si Nubia 2 Neo itu buat main HOK pun juga tetap sama, dia cuma dapat 60 FPS gitu. Jadi apa bedanya sih aku harus beli Nubia Neo sama Nubia V60 gitu loh, kalau performa main gamenya itu nggak jauh beda gitu. Sama juga ketika bermain Mobile Legend, Nubia Neo 2 itu ya kalau tanpa dioprek-oprek bawaannya itu ya cuma dapat 75 FPS gitu. Sementara ini dapat 60 FPS dan rata-ratanya 56. Jadi ya gimana ya, harga beda jauh, kualitas nggak jauh beda gitu. Dan juga sampai detik ini pun baik Nubia Neo 2 ataupun si Nubia V60 Design ini belum mendapatkan OTA update. Jadi buat para pengguna harap hati-hati jika sampai detik ini produk lamanya Nubia baik Neo 1 atau Neo 2 atau seri A yang baru kemarin keluar A55 dan juga V60 ini tetap nggak dapet OTA. Saranku lebih baik menunggu dulu deh sampai ada kabar baik dari pengguna yang sudah punya, oh ternyata sudah ada OTA-nya. Nah baru deh kalian kalau mau beli silakan. Tapi kalau saranku sih lebih baik jangan dulu deh. Kenapa? Karena pengaruh banyak banget loh OTA itu. Oke, untuk HOK ini saya sudah memainkan selama 12 menit dan belum ada kendala berarti seperti nge-lag, itu belum ada. Masih sejauh ini bisa dinikmatin dan benar-benar normal gitu, tanpa kendala jitter kah atau nge-lag lah, nggak ada, normal semua gitu loh gengs. Oke, ketika efek endgame itu FPS-nya turun, sama lah kayak Mobile Legends juga turun.
Oke, langsung aja kita cek hasil recordnya di tanggal hari ini. Itu average-nya itu, malah lebih bagus si Mobile Legend ya. Ini average-nya 54,492. Min frame rate-nya sampai 21,6, sementara Mobile Legend tadi hanya sampai 40 gitu loh. Justru malah hasilnya lebih better Mobile Legend ya. Dan ini hasilnya ternyata sampai penurunan FPS-nya itu jauh juga ya dibanding Mobile Legend tadi gitu loh. Dan sangat sering terjadi ketika war-war gede nih, atau ketika aku tadi lagi main terus di geng sama musuh tuh bener-bener loh FPS-nya akan ngedrop habis-habisan gitu loh. Jadi kalau saranku, kalau mau main game ya mungkin settingannya harus di bawah rekomendasi lagi kali ya gitu. Tapi overall sih untuk touch-nya itu memang jauh lebih enak main HOK dibanding tadi saat bermain Mobile Legend gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke game yang bener lumayan berat gitu. Seharusnya nggak rekomendasi di HP ini, tapi kita coba. Oke, yang mau kita coba adalah Zenless Zen Zero atau Zone Zero. Nah, ini aja udah bukanya aja itu lama banget, hampir sekitar 5 sampai 10 detik lah. Memang bener-bener lama. Karena apa? Karena si HP-nya ini masih pakai eMMC 5.1 gitu loh. Jadi setiap loading start game itu bener-bener sangat lama gitu. Jadi kalau kalian ingin beli atau yang sudah terlanjur beli, jangan kaget nih ketika kalian mau mainin game terbaru ini. Tetap bisa, tapi memang loadingnya sangat lama. Jangan sampai kalian nggak sabaran atau kesel tiba-tiba kalian mau banting handphone lah apa. Jangan gitu, karena memang ya karena pengaruh tadi tipe internal memori yang berbeda atau yang lawas seperti eMMC 5.1 ya kan, menghasilkan kecepatan baca dan tulis yang benar-benar lebih lambat daripada UFS gitu loh. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Untuk konfigurasi datanya aja cukup sangat lama gitu loh. Nah, ini aku pause dulu, nanti kalau udah play aku bisa sajikan ke kalian ya. Oke, sudah bisa masuk ke dalam game, kita coba aja. Ini bener-bener akun baru, jadi ya begitulah, bener-bener masih startnya itu masih ada storynya, ya benar-benar seperti itu. Oke, standar auto level brightness-nya pada Nubia V60 ini kalau di set nih sekitar bawaannya 50% ya. Jadi itu juga yang menjadikan alasannya kenapa layarnya nggak panas, terus baterainya tetap irit, suhu baterainya tidak melonjak ya karena ini juga gitu loh. Ini aku coba pakai karakter yang sebelah kiri. Oke, nanti aku lanjut lagi ketika sedang in action. Nah, kalau story mode itu ya FPS-nya benar-benar turun tuh, sekitar 20, 30 gitu. Oh ya, perlu kalian ketahuin, saya download game ini itu dari jam 12 malam, baru selesai itu jam 11 pagi gitu. Hampir 12 jam. Tapi kalau kita lihat di sini waktu screen time-nya itu sekitar 15 jam lah, nanti aku tunjukin. Gitu ya, bener-bener lama sih. Ini kemungkinan bukan karena network, tapi juga karena internal memori yang mempengaruhi. Kalau dia UFS 3.1, nah itu mungkin ketika nge-write-nya nulisnya itu atau write-nya itu lebih cepat dibanding sama eMMC 5.1 pada device V60 desain ini. Oke, langsung aja kita coba play. Kalau kita lihat di sini ini sekitar 29 atau 30 ya FPS-nya ya. Terjadi lagging sedikit karena penurunan FPS sampai ke 9. Nah, langsung aja kita coba. Waduh, ini kalau buat main ini aku nggak nyaranin deh nih. Ini bener-bener wow, nge-lag sekali. Nah, tuh kalian lihat tuh. Patahnya bukan main, brother. Ya kan, ini yang kalian dapetin di V60 desain. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk gaming, tapi bisa lah kalau kalian maksa buat gaming.
Nah ini kalau pas lagi match ini sekitar 20 fps nya tuh, 17 malah. Oke ya, lumayan lah ya. Terjadi lagi patah-patah. Oke. Oke, walaupun masih bisa di running, tapi menurutku jangan ya dek ya, jangan nih kalian beli device ini buat main game-game berat macam Zenless Zone Zero atau main Genshin Impact. Kalian jangan ya dek ya, atau jangan ya gengs ya, jangan berharap lebih pada HP ini karena memang HP ini peruntukannya bukan buat main game. Oke, gitu aja dari gua. Nanti kita coba lihat recordingnya seperti apa ya. Dan intinya untuk permainan game Zenless Zen Zero ini untuk CPU lebih turun drastis ya kan, karena dia nggak online, bukan MOBA online. Baterai juga cuma 37. Nah, temperaturnya hanya FPS nya turun. Mentok-mentok buat main itu saat play action itu sekitar 20, 19, sekitar segituan lah ya. Jadi jangan kaget nih, karena pengaruh apa? IMMC. Itu aja dari gua. Selanjutnya nanti kita sekalian cek aja ya habis ini ya. Oke, langsung aja kita lihat recordnya Zenless Zone Zero ini. Average FPS-nya itu 19, ya kan? Nah ini untuk minimalnya berapa aku gak record karena cuman main beberapa menit aja gitu loh. Nah ini kalian bisa lihat kurva FPS-nya tuh, yahut banget ngedropnya tuh. Ini saat lagi play game nih ya, di menit-menit ini nih saat lagi aku play ini. Nah ini turun nih di 20-an nih. Kalau ini masih loading, masih kayak semacam storyline-nya. Nah ini saat bermain nih, ini saat bermain tuh sampai kejadian seperti ini tuh. Ya standarnya 20 ke bawah lah ya. Nah gitu aja. Jadi buat kalian yang berminat untuk beli, untuk miliki device Nubia V60 ini, tolong jangan dipaksain main game berat. Walaupun kalian baca nih ya, di sini 256 ROM, 16 GB RAM, 6 plus 10. Plus 10-nya ini tidak mempengaruhi kalian bisa bermain lancar untuk gaming gitu. Apalagi gaming-gaming sekelas Zenless, Genshin, jangan ya gitu loh. Nah, jadi main game yang wajar-wajar aja. Terus juga ya kalau memang ada software engineer-nya di Indonesia, kalau kalian mau tuning nih, kasih game booster, atau kalian mau tuning HP-nya biar fokus saat bermain game di satu aplikasi aja, itu juga bisa sih, itu saranku aja. Cuman ya gak usah dihujat juga lah, karena emang nih HP 1 jutaan yang ngasih storage gede. Jadi ya kalau untuk semacam anak SD yang untuk sekolah online atau SMP SMA yang masih sekolah online, ini masih worth it lah untuk dibeli gitu. Untuk ojol pun masih oke lah, walaupun GPS nya nggak ada bedu, nggak ada apa ya, intinya masih lancar ya. Nanti untuk GPS di jalan aku bakal record, nanti aku coba bikin track recordnya ya pakai Gmaps ya, hasilnya kayak gimana ya nanti akan aku sajikan. Oke, segini aja dulu untuk review full bermain gamenya dari saya. Walaupun di sini ada game-game yang tadi mau saya sebutin, ada PUBG, ada Free Fire, ada semacam Honkai Star Rail, ada Genshin Impact, itu nggak saya sajin karena saya kasih contoh aja satu, Zenless aja begitu. Apalagi tadi nih yang saya bilang nih, ketika saya download si Zenless ini, wah itu bener-bener deh. Zenless itu saya baru jalanin kan tadi baru sebentar, tapi waktu total CPU pakai itu udah sekitar 15 jam 29 menit. Itu waktu download aplikasinya aja deh gitu. Jadi jangan kaget nih kalau durasi layar nyalanya ya baru berapa menit aja saya mainkan gitu. Oke, gitu aja dari gua. Kalau yang ingin tahu terus mengenai update si Nubia ini, apakah dia dapat OTA apa enggak? Oh ya, sekalian aja nih terakhir kita cek aja bener nggak sih dia dapat OTA, atau memang teori saya benar-benar terbukti bahwa handphone ini tidak disediakan OTA, atau lagi janji manis aja, ataukah kedepannya bakal ada OTA-nya ya. Wait and see nih, kita cek perangkat pembaruan.
Loading. Ya, sudah terbaru ya. Ini sama seperti Nubia Neo 2. Alhasil ya seperti ini. Bilangnya terbaru tapi memang tidak ada OTA. Sementara kompetitornya Samsung buka box langsung diklik pembaruan dapat OTA. Oppo buka box diklik pembaruan dapat OTA. Vivo juga sama, Realme pun juga sama. Apalagi ini nih Trio Transsion. Wah, dibuka langsung klik, belum kita klik di keluar dan nongol nih kalau udah koneksi data. Pembaruan OTA. Nah, apa kabar Nubia? Apakah akan tetap bertahan seperti ini atau nantinya akan ditinggalkan oleh usernya? Siapa yang tahu gitu. Ya kalau user-user yang cuek nggak butuh updatean ya monggo. Nah, paling itu doang usernya gitu loh. Yaudah gitu aja dari gua. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Kalau mau ada tanya-tanya silakan taruh komentar. Yang komentar yang wajar-wajar pasti saya akan respon dengan segera. Oke, gitu aja. Makasih banyak untuk kalian yang udah menonton channel saya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.